Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kita lanjut ke sub 3, yaitu tokoh penjelajah angkasa luar. Yang pertama, Galileo Galilei adalah tokoh penemu teleskop atau sering disebut sebagai Bapak Astronomi Modern. Hasil pengamatan Galileo saat menjelajah angkasa dengan teleskop adalah Galileo melihat permukaan bulan ternyata tidak mulus dan tidak bulat sempurna. Melihat ada 4 planet kecil yang sekarang dikenal sebagai satelit yang mengitari Jupiter. Melihat fase-fase Venus sebagaimana bulan. Mengamati ternyata bintang tidak lebih besar, melainkan tetap berupa bintik kecil. Ini menunjukkan bahwa bintang-bintang memang jauh sekali dari bumi. Bisa kalian baca selengkapnya di halaman 113. Dari cerita ambisi Bona menjadi astronot, bisa membuat kamu bersemangat dalam meraih cita-cita. Kamu juga bisa menentukan unsur-unsur cerita yang telah kamu simak, yaitu adanya tema, alur, tokoh, watak, latar, dan pesan atau amanah. Pada pembelajaran kedua tentang Nicolaus Copernicus, yaitu ilmuwan yang menyatakan bahwa matahari pusat tata surya. Di halaman 118, Nicolaus Copernicus lahir di Torun 19 Februari 1473. Dialah tokoh yang mengembang teori heliocentrisme atau matahari sebagai pusat tata surya secara terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi ilmu sains. Ia juga seorang agamawan, gubernur dan administrator, hakim, astronomolog, dan tabib. Untuk jarak setiap planet bisa kalian baca di halaman 119. Dalam tata surya terdapat planet dalam dan planet luar. Bisa kalian simak di dalam video satu ini. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal planet. Apa sih planet itu? Sederhananya, planet adalah objek langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang. Pada tahun 2006, General Assembly International Astronomical Union atau Perhimpunan Astronomi Internasional menetapkan definisi planet. Ada 3. Yang pertama, memiliki orbit yang mengitari matahari atau bintang. Kemudian yang kedua, memiliki massa yang besar agar gravitasinya cukup besar untuk mempertahankan bentuk bola. Dan yang ketiga adalah mampu membersihkan area sekeliling orbitnya dari benda-benda kecil. Sementara itu, yang disebut dengan bintang adalah benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri. Bintang yang dikelilingi oleh planet yang akan kita bahas adalah matahari. Jadi, sebenarnya bintang itu bukan planet. Planet-planet pada sistem tata surya kita jumlahnya ada 8, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus. Kedelapan planet ini dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu Bumi sebagai pembatasnya, berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, dan berdasarkan ukuran dan komposisinya.
Yang termasuk dalam kategori berdasarkan bumi sebagai pembatasnya ada planet inferior dan juga ada yang disebut dengan superior. Planet inferior ini yang berada di dalam orbit bumi dan dekat dengan matahari. Nah, di sini bisa kita lihat berarti itu adalah Merkurius dan Venus. Sementara yang ada pada superior itu merupakan planet yang di luar orbit bumi dan yang jauh dari matahari. Berarti kalau di sini kita bisa lihat yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, sekarang jika berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya atau biasa disebut dengan sabuk asteroid. Nah, ini terletak antara Mars dan Jupiter. Jadi dibagi menjadi dua planet dalam atau inner planet, di mana inner planet ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada outer planet atau planet luar, yaitu orbitnya berada di luar sabuk asteroid. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sementara itu berdasarkan ukuran dan komposisinya, ini planet terestrial atau planet kebumian yang terdiri atas bebatuan. Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan juga planet Jovian atau planet raksasa yang penyusunnya terdiri dari es dan hidrogen. Nah, yang termasuk dalam planet Jovian itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dulu kita mengenal ada planet setelah Uranus, yaitu Pluto. Tapi sekarang Pluto tidak lagi masuk dalam jenis planet. Karena Pluto sekarang ini dikategorikan dalam dwarf planet atau planet kerdil. Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki objek dominan di orbitnya dan juga ukuran Pluto yang sangat kecil itu hampir sama dengan satelit-satelitnya. Jadi karena ukurannya yang kecil, maka Pluto tidak dimasukkan sebagai kategori planet. Dari video tersebut, kalian dapat mengetahui yang mana termasuk planet dalam dan yang mana termasuk planet luar. Patung teknik konstruksi. Teknik konstruksi yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan, baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat diletakkan dengan lem, dilepa, atau dilas di patri. Contoh seniman yang membuat patung dengan teknik konstruksi adalah Ono Sumarsono, seorang seniman asal Malang, Jawa Timur. Di tangannya besi rongsokan yang sudah tidak terpakai dapat dibuat menjadi berbagai bentuk patung. Sehingga Ono dijuluki Man of Steel karena kemahirannya membuat patung berbahan besi, logam, ataupun baja. Pada pembelajaran ketiga, kita akan mengetahui tentang manusia pertama yang berhasil menerabas luar angkasa. Yuri Gagarin, manusia pertama dalam sejarah yang berhasil mencapai luar angkasa pada tanggal 12 April 1961. Yuri dilahirkan di Klushino, Uni Soviet pada tahun 1934. Dia adalah seorang anak tukang kayu. Sebelum menjadi kosmonot, Yuri pada awalnya adalah seorang pilot pesawat tempur Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1955. Lalu pada tahun 1959, dia bersama 19 kandidat lainnya mengikuti pelatihan kosmonot. Karena Yuri memiliki kriteria yang cocok dan lulus saat menjalani proses pelatihan, maka pada tahun 1960 dia terpilih menjadi kosmonot untuk menjalani program luar angkasa Vostok 1. Pada tanggal 12 April 1961, jam 9 pagi waktu Moskow, dia menaiki pesawat Vostok 1 dan memulai misi perjalanannya ke luar angkasa. Yuri mengorbit selama 108 menit atau 1 jam 48 menit. Saat berada di luar angkasa, dia melihat pesawatnya melintasi lautan Atlantik dan Pasifik.
Perjalanan Yuri saat berada di luar angkasa sempat mengalami kendala saat pesawatnya akan kembali ke bumi. Pesawatnya tidak memiliki mesin pendorong untuk mengurangi kecepatan saat memasuki atmosfer bumi. Bila kecepatan jatuh terus bertambah, maka akan beresiko meledak saat menyentuh permukaan bumi. Satu-satunya jalan bagi Yuri untuk menyelamatkan diri adalah mengaktifkan sistem eject, yaitu kursi lontar agar dapat keluar dari pesawat. Dengan parasutnya, dia berhasil mendarat dengan selamat di dekat sungai Volga. Keberhasilan Yuri Gagarin dalam menjalani misi luar angkasa menjadikannya sebagai pahlawan nasional Uni Soviet. Bahkan, dia dikenal hingga ke seluruh pelosok dunia. Yuri meninggal pada tanggal 27 Maret 1968 saat dia masih berusia 37 tahun. Dia mengalami kecelakaan pesawat pada saat latihan. Walaupun Yuri meninggal di usia yang masih sangat muda, tapi buku sejarah dunia menempatkan namanya dengan abadi, yaitu sebagai manusia pertama yang berhasil mencapai luar angkasa. Jadi begitulah kisah Yuri Gagarin yang berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah dunia sebagai manusia pertama yang sanggup terbang hingga keluar angkasa. Perkembangan teknologi di bidang transportasi. Transportasi adalah pengangkutan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat atau kendaraan. Salah satunya, gerobak merupakan salah satu transportasi sederhana. Pesawat adalah salah satu transportasi modern, dan bisa kalian baca di halaman 128 sampai 129. Sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa adalah sikap saling menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Contohnya, menengok teman yang sakit merupakan contoh tenggang rasa. Dalam cerita tersebut, kita bisa melihat ada nilai persatuan dan kesatuan, yaitu sikap tenggang rasa. Di halaman 129 sampai 130 bisa kalian baca cerita tentang PT-PT. Pada pembelajaran keempat, kita akan mengetahui dengan transportasi juga, yaitu kapal layar dan kapal pesiar. Kapal layar merupakan alat transportasi air tanpa bahan bakar. Hanya digunakan masyarakat untuk berpindah satu pulau ke pulau lainnya. Sedangkan kapal pesiar adalah alat transportasi air dengan fasilitas lengkap yang digunakan masyarakat untuk berpindah dari suatu benua ke benua lainnya. Salah satu dampak negatif modernisasi adalah rusaknya akibat polusi atau berubah fungsi menjadi pabrik atau perumahan. Contohnya adalah pohon di hutan banyak ditebangi ataupun sawah-sawah banyak dijadikan perumahan. Pada pembelajaran kelima, sejarah perkembangan astronomi di dunia dari masa ke masa. Perkembangan astronomi tidak terlepas kontribusi para ilmuwan dan astronom dari waktu ke waktu. Untuk menjaga planet agar tetap dapat mendukung kehidupan, kita harus menjaganya. Salah satu cara yaitu dengan melakukan daur ulang. Sejarah perjalanan luar angkasa pada abad ke-20, pengiriman manusia keluar angkasa dirintis oleh Uni Soviet dengan mengirimkan Yuri Gagarin ke orbit bumi. Di halaman 143 sampai 144 itu adalah ceritanya. Dan sebelumnya juga sudah dibahas dalam bentuk video. Alhamdulillah akhirnya telah sampai ke titik penghujung, yaitu tema I selesai dan semua tematik telah selesai dibahas. Semoga video-video Ibu ini cukup membantu dalam pembelajaran kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.